Mengejutkan, Kim Jong-un bongkar perlakuan Israel. Korea Utara nyatakan Zionis melakukan genosida terhadap anak-anak di Palestina. Pasca pertempuran 11 hari antara Zionis dengan Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya menyisakan pula puing diplomasi internasional, setidaknya tampak pada pernyataan resmi Korea Utara baru-baru ini. Korea Utara mengatakan Zionis melakukan genosid, kejahatan terhadap kemanusiaan dan menargetkan anak-anak di Palestina selama perang dengan kelompok Hamas Palestina pada Mei lalu. Israel memiliki semangat misantropis atau sifat benci yang ekstrim dan ambisi untuk ekspansi teritorial dan terlibat dalam terorisme yang disponsori negara dan tindakan melenyapkan negara lain, kata Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam pernyataan. Negara yang dipimpin Kim Jong-un itu juga menambahkan jalur Gaza menjadi tempat tak layak untuk kehidupan manusia, terutama anak-anak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh jalur Gaza telah berubah menjadi rumah jagal manusia yang besar dan tempat anak-anak untuk hidup tidak lebih baik. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang dirilis kemarin. Dilansir warta bukulumbu.com dari pikiranrakyat.com yang mengutip Yerusalem Post, Pyongyang juga menyebutkan tindakan Zionis adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang menentang masa depan umat manusia. Korea Utara bahkan menuduh Zionis menabur benih kebencian dengan menekan upacara doa damai warga Palestina di Masjidil Aqsa. Perdana Menteri Israel mengatakan berusaha menyembunyikan kejahatan mereka dengan menghabisi bahkan anak-anak, kata Kemenlu Korea Utara. Dari pojok sejarah, Korea Utara tercatat memiliki sejarah panjang pernyataan dan juga tindakan anti-Zionis. Negara komunis itu pun pernah mengirim pilot untuk membantu Mesir dalam perang Yom Kippur, bahkan tercatat pernah mendistribusikan senjata ke Iran dan Suriah untuk melawan militer Zionis. Catatan lainnya mengungkapkan Korea Utara juga pernah membantu Suriah mengembangkan senjata nuklir namun telah dihancurkan Zionis. 7 warga Korea Utara dilaporkan dihabisi saat bekerja di reaktor nuklir Suriah tersebut. Masya Allah, Joe Biden teken undang-undang anti kerja paksa pada Muslim Uighur, Xi Jinping kalang kabut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani undang-undang pencegahan kerja paksa Muslim Uighur. Undang-undang itu akan memblokir impor barang dari wilayah Xinjiang, Cina, kecuali bisa dibuktikan barang-barang tersebut diproduksi tanpa kerja paksa. Ini adalah kebijakan terbaru dari serangkaian hukuman intensif yang dijatuhkan Amerika Serikat kepada kekuatan Asia itu karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Hari ini saya menandatangani undang-undang pencegahan kerja paksa Uighur, kata Biden di Twitter bersama dengan foto dirinya saat menandatangani teks legislatif di mejanya di Oval Office. Amerika Serikat akan terus menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk memastikan rantai pasokan bebas dari penggunaan kerja paksa, termasuk dari Xinjiang dan bagian lain Cina, sambungnya seperti dikutip dari AP. Undang-undang baru ini adalah yang terbaru dari serangkaian upaya Amerika Serikat untuk bersikap keras terhadap Cina atas dugaan penyalahgunaan sistemik dan meluas terhadap etnis dan agama minoritas di wilayah baratnya, terutama Uighur yang mayoritas adalah Muslim Xinjiang. Undang-undang ini mengharuskan lembaga pemerintah Amerika Serikat untuk memperluas pemantauan mereka terhadap penggunaan kerja paksa oleh etnis minoritas Cina. Yang terpenting, undang-undang ini menciptakan anggapan bahwa barang-barang yang berasal dari Xinjiang dibuat dengan kerja paksa. Setiap entitas bisnis harus membuktikan bahwa kerja paksa termasuk oleh pekerja yang dipindahkan dari Xinjiang tidak digunakan dalam pembuatan produknya sebelum diizinkan masuk ke Amerika Serikat.
Amerika Serikat mengatakan China melakukan genosida terhadap Uighur, itu termasuk laporan yang tersebar luas oleh kelompok-kelompok hak asasi dan jurnalis tentang sterilisasi, paksa, serta kem-kem penahanan besar di mana banyak etnis Uighur diduga dipaksa bekerja di pabrik-pabrik. Xi Jinping membantah melakukan pelanggaran dan mengatakan langkah-langkah yang diambilnya diperlukan untuk memerangi terorisme dan juga gerakan separatis. Amerika Serikat mengutip produk kapas mata, sarung tangan, produk tomat, silikon, dan juga viskose, alat penangkap ikan, serta komponen energi surya sebagai beberapa barang yang diduga telah diproduksi yang menggunakan kerja paksa di Xinjiang. Wilayah pertambangan kaya sumber daya yang penting untuk produksi pertanian wilayah itu juga merupakan rumah bagi sektor industri yang berkembang pesat, ungkapnya. Amerika Serikat mengatakan para tahanan juga dipindahkan ke luar Xinjiang dan dipekerjakan di pabrik-pabrik termasuk di sektor pakaian dan juga tekstil, elektronik, energi surya, dan juga otomotif. Beberapa perusahaan besar melobi menentang tindakan tersebut. Apple seperti Nike dan perusahaan lain yang diproduksinya dilakukan di China mengatakan tidak menemukan tanda-tanda kerja paksa dari Xinjiang dalam manufaktur atau rantai pasokannya. Gedung Putih juga baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade musim dingin mendatang di Beijing. Mengutip pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan juga kekejaman di Xinjiang, atlet Amerika Serikat akan diizinkan bertanding di bawah boikot diplomatik. Tetapi presiden dan juga pejabat Amerika Serikat lainnya tidak akan menghadiri pertandingan yang dibuka pada Februari mendatang. Usai kerusuhan membabi buta anti-Cina di Solomon, kini Cina ingin menarik hati warga Solomon. Beijing dikabarkan kirim bala bantuan ke Solomon usai kerusuhan anti-Cina. Beijing mengumumkan akan mengirim bala bantuan ke Pulau Solomon yang dilanda kerusuhan anti-Cina pada November lalu. Bala bantuan yang akan dikirim adalah penasehat polisi dan juga perlengkapan anti huru-hara. Pengumuman itu disampaikan pada hari Kamis, sehari setelah pasukan penjaga perdamaian asing mulai meninggalkan negara Pasifik tersebut. Krisis di rantai pulau berpenduduk 800.000 orang itu pecah pada November ketika pengunjuk rasa mencoba menyerbu parlemen dan kemudian mengamuk selama 3 hari, membakar sebagian besar bangunan dan juga toko di kawasan Chinatown dan pecinaan di ibu kota setempat, Honiara.